Kamu budget sekitar 90-130 jutaan dan bosan melihat Honda Jazz atau Toyota Yaris yang hampir ada di setiap jalan, video ini wajib ditonton sampai selesai. Nah, kali ini kita akan bahas 5 hatchback yang desainnya masih ganteng sampai sekarang. Jarang kelihatan di jalan, nyaman dipakai harian, tapi tentu saja kita juga akan bahas bagian yang sering disembunyikan penjualnya. Perawatannya gimana? Spare part mahal nggak? BBM boros atau irit? Dan mana yang paling layak dibeli di tahun 2026? Jadi jangan skip, karena nomor 1 punya kombinasi paling seimbang antara kenyamanan, fitur, biaya perawatan, dan harga bekasnya. Sebelum lanjut, bantu kami dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar kami bersemangat update video yang lebih menarik lagi. Langsung saja kita mulai. Gas! Nomor 5, Volkswagen Polo 1.4 MPI, tahun 2012 sampai 2014. Kalau berbicara soal kualitas material, Volkswagen Polo sebenarnya berada satu kelas di atas kebanyakan hatchback Jepang dan Korea pada zamannya. Begitu pintu ditutup, langsung terasa bedanya. Bunyinya padat, kabinnya senyap, dan dashboard terasa kokoh. Bentuknya sederhana, tidak banyak garis tajam, tidak lebay. Tapi justru itu yang membuat tampilannya awet. Di balik kapnya terdapat mesin 1.4 liter MPI 4 silinder. Tenaganya sekitar 85 HP dengan torsi sekitar 132 Nm. Pilihan transmisinya manual 5 percepatan dan otomatis 6 percepatan konvensional. Kabar baiknya, karena memakai transmisi otomatis torque converter, bukan DSG yang terkenal bikin dompet deg-degan kalau rusak, jadi biaya perawatan masih jauh lebih masuk akal dibanding VW bermesin turbo. Masuk ke interior, desain dashboard memang sederhana, tapi kualitas materialnya terasa padat. Posisi duduk ergonomis, setir enak digenggam, visibilitas juga bagus. Fitur memang bukan yang paling lengkap. Sudah ada dual airbag, ABS, BA, ISOFIX, audio steering switch pada tipe tertentu, serta AC digital. Lainnya, kaca spion luar elektrik dengan lampu sein, setir tilt dan teleskopik, armrest depan, bangku belakang lipat 60/4, power window 4 pintu, central lock, remote key, immobilizer, height adjustable driver seat, pengaturan tinggi lampu depan. Saat dipakai kecepatan tinggi, kabin terasa senyap, handling mantap, setir presisi, masuk tikungan terasa percaya diri. Kalau kata bapak-bapak, beloknya enak, nggak kayak kalau belok mampir untuk bayar cicilan. Volkswagen merekomendasikan Bron 95 sehingga Pertamax menjadi pilihan ideal. Masih bisa menggunakan Bron 92 dalam kondisi tertentu, tetapi performa dan efisiensinya kurang optimal. Untuk konsumsi BBM, dalam kota sekitar 10-12 km per liter, luar kota bisa 15-17 km per liter. Pajak tahunan tahun 2026 rata-rata berada di kisaran 2,2-2,8 juta rupiah, tergantung daerah. Harga saat ini berada di kisaran 85-120 juta rupiah. Kelebihannya jelas, build quality sangat baik, nyaman, senyap, handling mantap. Kekurangannya, spare part lebih mahal dibanding mobil Korea atau Jepang, dan tidak semua bengkel umum berpengalaman menangani Volkswagen. Ruang kaki belakang tidak selepang Honda Jazz. Kalau Anda suka sensasi mobil Eropa tanpa harus membeli BMW tua, Polo ini menarik. Nomor 4, Hyundai Grand Avega, tahun 2012 hingga 2015. Grand Avega sering terlupakan karena kalah populer dibanding Jazz atau Yaris. Padahal menurut banyak pemiliknya, mobil ini adalah salah satu hatchback paling nyaman di kelasnya. Kabinnya cukup lega, posisi duduk ergonomis, dan AC Hyundai terkenal sangat dingin. Untuk perjalanan jauh, Grand Avega termasuk mobil yang tidak cepat membuat pengemudi lelah. Mesinnya memakai 1.4 liter Gamma, tenaga sekitar 107 HP, torsi 135 Nm, pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Kalau dibanding Polo, tenaganya jauh lebih besar, akselerasinya juga terasa lebih ringan. Masuk ke kabin, dashboard terlihat lebih modern dibanding Polo. Sudah tersedia steering switch, audio yang cukup baik, banyak ruang penyimpanan, serta jok yang empuk. Fitur lainnya, odometer digital, setir tilt adjustable, bangku belakang lipat 60/40, power window 4 pintu, central lock, driver seat height adjuster, electric mirror, dual airbag, ABS, EBD, child lock, dan immobilizer. Untuk varian SG, tersedia steering audio control, touchscreen Kenwood, dan kamera mundur. Salah satu nilai jual terbesar Grand Avega adalah kenyamanan. Suspensinya lembut, radius putar kecil, cocok untuk jalan Indonesia.
Kalau sering melewati jalan bergelombang, mobil ini terasa lebih bersahabat dibanding kompetitor nomor 2 dalam daftar ini. Bagasinya juga cukup lega untuk ukuran hatchback. Konsumsi BBM sekitar 10 hingga 11 km per liter di kota dan 15 hingga 17 km per liter luar kota. Pajak tahunan sekitar 2 hingga 2,5 juta rupiah. Harga bekas berada di kisaran 95 sampai 115 juta rupiah. Perawatannya bagaimana? Justru cukup ramah. Mesin Gamma terkenal bandel. Spare part fast moving sekarang juga jauh lebih mudah dicari dibanding beberapa tahun lalu. Kelebihannya, nyaman, mesin responsif, kabin lega, biaya servis cukup bersahabat, tipe SG cukup lengkap, ada head unit layar tentu dan kamera modul. Kekurangannya, nilai jual kembali masih kalah dibanding dua kompetitor di daftar ini, nomor 2 dan 1. Varian GL Awar belum dilengkapi ABS dan dual airbag. Interior masih didominasi plastik keras. Hal yang perlu diperhatikan menurut pemilik di komunitas, kaki-kaki depan, tie rod, rack steer, dan link stabilizer perlu dipantau seiring usia. Nomor 3. Hyundai i20, tahun 2015 hingga 2016. Kalau melihat desainnya, ini salah satu hatchback Korea paling ganteng. Bentuknya proporsional, lampu depan tajam, bokongnya juga sporty. Banyak orang mengira mobil ini jauh lebih mahal dari harga bekasnya sekarang. Mesinnya memakai 1.4 liter Gamma, tenaga sekitar 100 HP, torsi 134 Nm, transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Interior menjadi salah satu keunggulan, dashboard modern, steering switch lengkap, Bluetooth, USB, audio cukup baik. Fitur lainnya, spion elektrik dengan sein LED, dashboard dengan material soft touch pada beberapa bagian, head unit touchscreen 7 inci, outside temperature display, trip computer, height adjustable driver seat, armrest depan, jok belakang lipat 60-40, power window 4 pintu, one touch driver window, fitur keselamatan lengkap, dual SRS airbags, ABS, TBD, BA, ESC, traction control system atau TCS, hill start assist control, ISOFIX, rear parking sensor, rear camera. Posisi duduk nyaman. Material dashboard juga terasa lebih berkualitas dibanding Grand Avega. Handling juga lebih stabil. Bodi terasa lebih solid. Peredaman kabinnya meningkat. Kalau dibanding Grand Avega, i20 terasa lebih dewasa. Kaya fitur kekinian, lebih senyap, lebih stabil. Walaupun suspensinya sedikit lebih firm, bagasinya juga cukup luas untuk kebutuhan keluarga kecil. Untuk bahan bakar, RON 92 sudah sangat cocok. Konsumsi BBM sesuai pengalaman banyak pengguna, dalam kota sekitar 10 km per liter. Luar kota bisa mencapai 16 km per liter. Pajak tahunan sekitar 2,5 hingga 3 juta rupiah. Harga bekas sekitar 110 sampai 130 juta rupiah. Perawatan masih relatif mudah. Mesin Gamma sudah terbukti awet selama rutin ganti oli. Kelebihan terbesar i20, desain modern, kabin berkualitas, handling stabil dan nyaman di kecepatan tinggi, fitur interior super lengkap, fitur keselamatan lengkap, mesin 1.4 liter irit untuk penggunaan harian. Kekurangannya, spare part body masih tidak sebanyak mobil Jepang. Harga suku cadang umumnya sedikit lebih tinggi dibanding hatchback Jepang. Nilai jual kembali relatif lebih rendah. Nomor 2, Mazda 2 R atau RZ 2012-2013. Inilah mobil yang paling menyenangkan untuk dikendarai. Bentuknya sporty, sampai sekarang masih terlihat keren. Pada periode ini, Mazda menghadirkan facelift dengan varian V, R, dan RZ, di mana R dan terutama RZ menjadi varian paling lengkap di kelas hatchback saat itu. Mesinnya menggunakan mesin 1,5 MZR, bukan Skyactiv. Tenaganya sekitar 103 HP, torsi sekitar 135 Nm. Transmisi otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Begitu mulai berjalan, karakter Mazda langsung terasa. Setirnya presisi, handling tajam, body roll minim. Kalau suka menyetir sendiri, Mazda 2 jauh lebih menyenangkan dibanding Grand Avega maupun i20. Interiornya juga cukup modern, sudah ada steering switch, head unit, MID, material dashboard cukup baik. Posisi duduk pengemudi terasa pas. Fitur lainnya, steering tilt adjustment, bangku belakang lipat 60-40, automatic climate control, RZ, power window 4 pintu, one touch driver window, remote central lock, height adjustable driver seat, steering wheel audio control,
Mazda Smart Entertainment System (SES) RZ, lampu sen LED pada spion, electric folding mirror atau auto fold system, sensor parkir belakang. Fitur keselamatan lengkap, dual SRS airbags, ABS, EBD, emergency brake assist atau EBA, immobilizer, dan lain-lain. Bangku belakang memang tidak luas, bagasinya juga paling kecil di daftar ini. Konsumsi BBM sekitar 9 hingga 11 km per liter dalam kota dan 15 hingga 17 km per liter luar kota. Pajak tahunan rata-rata 2,8 hingga 3,4 juta rupiah. Harga bekas berada di kisaran 100 sampai 125 juta rupiah. Perawatan sekarang jauh lebih mudah dibanding 5 sampai 10 tahun lalu. Mesinnya terkenal bandel. Kaki-kaki Mazda biasanya sedikit lebih mahal dibanding Hyundai. Kelebihan terbesar, handling terbaik, desain sporty, fun to drive, stabil di kecepatan tinggi. Varian RZ sudah memiliki keyless entry, push start, AC digital, GPS, dan sistem hiburan SES, fitur yang tergolong mewah pada masanya. Kekurangannya, kabin dan bagasi belakang sempit, lebih sempit dari Hyundai i20. Peredaman kabin tidak sebaik Polo. Nomor 1. Kia Rio, tahun 2012 hingga 2014. Inilah pilihan paling seimbang. Desainnya masih modern, proporsinya pas, tidak terlihat seperti mobil tua. Kia Rio dikenal sebagai salah satu hatchback Korea dengan fitur paling lengkap di kelasnya pada masanya. Bahkan beberapa fiturnya baru dimiliki rival Jepang beberapa tahun kemudian. Mesinnya menggunakan 1,4 liter Gamma, tenaga sekitar 109 HP, torsi 137 Nm. Pilihan transmisi manual maupun otomatis 4 percepatan. Di atas kertas, tenaga terbesar ada di sini. Masuk ke interior, dashboard modern, steering switch, Bluetooth, USB, material kabin terasa bagus. Fitur lain, electric folding mirror, spion elektrik dengan sein LED, trip computer, outside temperature display, steering tilt dan teleskopik, height adjustable driver seat, jok belakang lipat 60/40, power window 4 pintu, one touch driver window, auto door lock by speed. Fitur keselamatan lengkap, dual SRS airbags, ABS, EBD, ESC, BA, rear parking sensor, immobilizer. Posisi duduk nyaman, bangku belakang cukup lega, bagasi juga lebih praktis dibanding Mazda 2. Saat dikendarai, suspensi terasa pas, tidak selembut Grand Avega, tidak sekeras Mazda 2, handling tetap baik, peredaman juga cukup bagus. Konsumsi BBM sekitar 10 hingga 12 km per liter dalam kota dan 16 hingga 18 km per liter luar kota. Pajak tahunan sekitar 2,4 hingga 3 juta rupiah. Harga bekas sekarang sekitar 105 hingga 125 juta rupiah. Soal perawatan, mesin Gamma terkenal awet, fast moving relatif mudah, biaya servis juga masih masuk akal. Ini salah satu alasan masuk nomor 1. Kelebihan, Kia Rio hampir tidak punya kelemahan yang benar-benar mengganggu. Desain masih modern hingga sekarang. Mesin 1,4 liter 109 PS termasuk paling bertenaga di kelasnya. Handling stabil dan nyaman untuk perjalanan jauh. Kabin cukup senyap. Sudah dilengkapi digital climate control. Kekurangan, nilai jual kembali relatif rendah. Bagasi memang tidak sebesar Hyundai Grand Avega. Kesimpulan dan penutup. Kia Rio UB 2012 sampai 2015. Paket paling lengkap, desain masih segar, nyaman, mesin awet, dan value for money terbaik. Mazda 2R atau RZ 2013. Pilihan terbaik bagi yang mengutamakan sensasi mengemudi dan kualitas sasis, meski harus menerima konsumsi BBM yang sedikit lebih boros dan interior yang mulai terasa berumur. Hyundai i20 2015. Lebih modern, lebih irit, fitur lebih kekinian, dan nyaman untuk penggunaan harian. Nah, kalau kalian sendiri, lebih pilih yang mana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman untuk info mobil bekas menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.